Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saudara-saudara sekalian, hari ini kita podcast dengan episode yang ke-10, dan tamu pada hari ini adalah saudara kita Pak Pilianto, yang insya Allah beliau adalah jamaah kita, jemaah haji Kabupaten Pesawaran yang baru pulang melaksanakan ibadah hajinya pada tanggal 30 Juli tahun 2022. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Jalan Swadaya, Dusun 5, Desa Sukaraja, Kecamatan Gunung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Pak. Oke. Barangkali kita mau ngobrol-ngobrol aja Pak tentang kaitannya masalah pelaksanaan ibadah haji di tahun 2022. Bisa Haji ceritakan bagaimana perasaan setelah 2 tahun tertunda, 2020, 2021, dan berangkatannya karena COVID. Nah, akhir tahun ini Bapak bisa melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah syukur bahwa kita sangat-sangat berterima kasih artinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita untuk berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Betul-betul kami gembira sekali, artinya keberangkatan ini akibat tertundanya masalah COVID-19. Dia ada 2 tahun ini Pak. Kita emang udah menunggu, emang kita dapat porsi sejak tahun 2012. Harusnya 2020 kita berangkat, tertunda lagi akibat COVID-19 nomor 2 tahun. Kita sangat-sangat bersyukur sekali sekarang alhamdulillah udah kita laksanakan pemberangkatan ini, dan kita dalam pelaksanaan itu di tanah suci juga kita sudah mencukupi, artinya dalam pelayanan di Saudi Arabia Pak. Sebelum keberangkatan ke tanah suci, bisa diceritakan apa saja layanan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita di tanah air? Mungkin Bapak bisa sampaikan. Ya, makasih. Sejak saya mendapatkan porsi di 2012, itu pelayanan di wabil khusus di Kementerian Agama itu sangat baik sekali Pak dalam pelayanannya. Dan seterusnya di tahun 2020 kami dipanggil karena melalui kontak person di telepon, ya kami hadir bahwa kami mau berangkat di tahun 2020. Pada saat itu siap-siap untuk melakukan pelunasan karena kita udah dapat porsi, dan juga selanjutnya kita selesaikan pelunasan di tahun 2020. Kita lapor di Kemenak, ya pelayanan sangat bagus sekali Pak. Kami artinya sangat tersanjung akibat pelayanan daripada Kemenak ini sendiri ya. Sangat bagus sekali Pak. Artinya ramah dalam pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi daripada Kementerian Agama itu sendiri terhadap masyarakat, wabil khusus masyarakat Kabupaten Pesawaran. Sebelum Bapak berangkat ke tanah suci, barangkali apakah ada kegiatan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, atau Bapak mengikuti kegiatan manasik haji dari instansi yang lain, atau gimana Pak? Ya, sebetulnya waktu kita sejak pelunasan di tahun 2020, waktu itu saya mengikuti bimbingan haji di KBIH Perengsewu, yaitu di KBIH Nurul Huda, Kabupaten Perengsewu Pak, di bawah naungan bimbingan Yayasan Nurul Huda, Ibu Hajah Hamdanah. Ya, alhamdulillah kita udah mengikuti secara teori dan praktek pada saat itu, dan kita juga mendapatkan bimbingan lagi di akhir tahun ini, artinya di tahun 2022 mau keberangkatan kita ini dari Kemenak di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Saya ya
sangat bagus sekali dari Kementerian Agama dalam pelayanan, eh, seperti Pak Kasih dulu, Pak Kasihnya urusan haji Pak Guzil. Nah, sedangkan waktu pemberangkatan ini Pak Paiman. Itu bagus sekali Pak, karena dalam pemberian materi saling kerja teamwork di Kementerian Agama ini, dan juga Bapak Kemenak juga ya menghadiri terus, memberi arahan-arahan dalam pelaksanaan haji dan umroh. Pak Haji masuk dalam kloter 23 gelombang pertama ya, Pak Haji ya. Ya, Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana proses perjalanan hajinya pada kloter 23 di gelombang pertama, Pak. ya, alhamdulillah ini memang agak unik nih Pak. Waktu mau pemberangkatan, saya ini ya kena dekat dari rumah ke Islamik Pak. Jadi saya itu sempat ditelepon oleh panitia haji pada saat itu Pak. Sedangkan keluarga saya itu masih rame di rumah dari jam subuh itu Pak. Sebenarnya saya udah siap, saya udah sholat safar, saya siap berangkat. Tapi kena tamu itu banyak keluarga dan lingkungan di sekitar kami Pak. Jadi saya itu sempat ditelepon. Nah, telepon di mana? Masih di rumah, gitu kan? Waduh, kenapa Pak masih di rumah? Kata si panitia, ibu-ibu di suaranya kan. Saya juga nggak tahu ibu yang mana. Mungkin lihat di kotak person saya. Karena ini katanya Pak Bupati udah masuk, udah dateng gitu kan. Iya siap. Karena begini Pak, di lingkungan saya ya artinya masyarakat di lingkungan saya, karena saya ini jalan kaki, bukan naik mobil Pak. Berangkat dari rumah itu. Jadi dekat Pak ya dari dekat dari rumah, paling 200 meter Pak. Ya dari rumah ke Islamik. Makanya ibu itu kan kaget bilang rumah dari rumah masih di rumah kan gitu. Sambil jalan kami itu Pak. Jadi kayak arak-arakan itu. agak lucu. Jadi keluar lagi tetangga deh ngiring jalan kami ke arah Islamik itu. Ya emang rame kami itu ya, tapi nggak menggunakan kendaraan, hanya menggunakan jalan kaki. Nah setelah itu kita masuk di Islamik jam setengah tujuan lah kira-kira kayak gitu, karena agak terlambat itu ya saya bilang tadi. Ya sebetulnya nggak terlambat sih, kita juga masih ada waktu, belum waktu. Tapi kan Bupati udah masuk pada saat itu gitu loh. Jadi waktu itu ada sambut-sambutan Bupati. Selesai itu kita berangkat menuju Asrama Haji Wat Prajabasa. Di situ kita pemeriksaan administrasi, kelengkapan paspor, pemberian gelang, living cost, suruh istirahat. Setelah itu jam 10 malam pengecekan ulang lagi, anuan tas-tas segala macam itu, koper kita langsung dibawa, langsung kita naik bis menuju ke Beranti Bandara Raden Intan. Sampai tengah malam di situ, langsung kita menuju Soekarno Hatta. Pagi, kira-kira lebih kurang jam 7 pagi, kita terbang ke Madinah. Sampai di Madinah lebih kurang jam 12, jam setengah 1 kita udah di hotel, sholat lohor di hotel dulu. Dan asar kita udah melakukan arba'in. Ya saya kebetulan jalan sama bimbingan haji Pak Ali Mubazir pada saat itu Pak. Jadi sholat asar pada saat itu dia sampai, Pak Phil katanya kalau ini di situ Rodoh, di situ ditunjukin dia itu tepat ini apa, makam Rasulullah, makam Nabi kita. Ya saya ingat sambil pulang ini sholat asar. Pas menyebut maghrib saya berangkat lagi. Saya nggak pulang Pak pada saat itu. Saya nggak pulang maksudnya ke hotel lagi. Saya langsung di situ waktu jemaah yang di komplek Rodoh itu keluar, saya masuk ke situ. Nah makanya saya Isya itu udah di dekat Rodoh itu sholat di situ Pak. Gitu. Jadi langsunglah pada saat itu. Karena saya jalan sendiri. Ya karena saya ini betul mendiri di Pesawaran, tapi saya pelatihan atau bimbelnya di Nurul Huda Prengsewu Pak, bimbingan Bu Hamdana. Haji Hamdana ya. Haji Hamdana. Oke, apakah layanan akomodasi kemudian transportasi yang disediakan oleh PPIH dan Arab Saudi itu sangat memadai Pak ketika Bapak melaksanakan haji? Bukan memadai lagi Pak, sangat baik Pak.
Jadi akomodasi dari tempat kita, makan minum, transportasi itu ya saya rasa baik sekali itu, lebih dari cukup. Gitu. Sangat baik, Pak. Artinya makan itu berlimpah ruah, artinya makan minum cukup, artinya kendaraan kita mau berangkat ibadah kayak udah sampai di Mekah itu lancar kendaraan, Pak. Semuanya nggak ada terhambatnya sama sekali, lancar semua. Ya, karena saya juga eh, seperti asar saya berangkat ke Mekah itu sholat, situ sholat asar, turun ke bawah saya ke Ka'bah, saya tawaf biasa ya, tunggu sampai maghrib, terus doa sholat tawaf ini maghrib gitu. Enak Pak kalau ada di dalam itu Pak. Pingin kita nggak mau pulang gitu. Itu. Jadi kalau pelayan itu sangat bagus dari Saudi. Kayak saya dengan istri kan bareng, saya taruh di tempat jemaah perempuan, saya tunggu di sini nanti kalau pulang kita ya janjian gitu. Itu udah tuh bisa asar tawaf, udah itu nunggu maghrib kamu nanti di sini. Saya ini pulang nanti sampai Isya itu Pak. Iya. Baru pulang jam Isya kita kan jam setengah 9 malam di sana. Sampai di hotel sampai jam 10. Di situ kita baru makan malam gitu kan. Sebetulnya makanan itu datangnya sore, setengah 6 itu udah masuk sebenarnya. Tapi kan kita udah berangkat. Tidak ada yang terlambat ya masalah makanan. Tidak ada yang terlambat kalau masalah makanan. Cuman kita hanya terlambat makan, iya. Tapi di situ juga kita nggak lapar. Artinya waktu kita turun dari bus, ya itulah banyaknya orang yang baik itu orang bersedekah Pak. Termasuk transportasinya Pak. Transportasi dan orang umum itu bersedekah ngasih makanan ringan Pak. Halal gitu kan. Nah, itu Pak. Itu jadi kita di dalam itu juga ada makanan ringan. Itu kan kalau minuman kita air zam-zam banyak, nggak repot ya. Tapi makan makanan ringan, kue-kue, makanya kita juga nggak lapar. Makanya saya juga makannya agak terlambat, makan nasi gitu yang malam, karena kita yang pulangnya malam gitu. Tapi kalau makanan ringannya ya nggak juga lapar juga nggak. Terus bagaimana Pak para petugas kita baik ketua kloter, pembimbing ibadah hajinya, termasuk kesehatan dan perawat ketika mendampingin para jamaah haji kita, apakah mereka dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para jamaah atau bagaimana Pak? Alhamdulillah kalau pelayanan itu sangat baik, baik dari ketua kloter, bimbingan haji dan kesehatan. Itu cepat juga, cepat. Artinya saya juga emang saya nggak pernah dirawat, tapi saya melihat itu. Alhamdulillah saya juga ya dari berangkat sampai pulang batuk pilek saya nggak. Alhamdulillah ya saya bukan minta-minta itu ya. Nah tapi saya melihat ya artinya pelayanan kayak ketua kloter mengecek tiap kamar, kemana minimal dia berhubungan dengan karom. Karom menanya-nanyakan ngobrol biasa lah gitu Pak. Begitu ya bimbingan haji. Kalau yang nggak kuat jalan, dia komunikasi untuk yang mendorong, dia siapkan, dia ajak. Ya kayak ya tempat kita ada kemarin tawa perpisahan. Nah dia udah kita berangkat jam 3 subuh berangkat. Biar agak ini dituntun sama dia. Nah ibu-ibu ini Pak Ali Mubazir itu bagus sih Pak dia Pak. Iya termasuk ke Daud begitu juga dari medis ya dari dokter Tuti kita lihat dengan apa perawat Bu Fatima bagus Pak. Karena waktu pernah juga di Mina itu ada kawan yang udah Lampung nggak sehat langsung ditanganin cepet. Ya, artinya nggak berhenti kalau nggak dia agak pulih gitu. Bahkan sering bercanda juga, ada ibunya kan, ada bapak itu. Udah, bapak ini suruh minum susu dulu, gitu kan. Kasih suatu apa? Ya hiburan lah. Gitu. Minum susu bu ya, nanti ibu yang buatin. Oh, artinya dari duduk dia nggak lama dari tidur geletak gitu duduk minum sehat juga Pak cepat juga tapi emang alat apa kesehatan dari infus yang ada botol kecil saya juga paham jenis obatnya itu dipercepat keluarnya ditambah lagi infus yang nggak tambah obat lagi digebutin semua Pak
cepat ininya. Ya, artinya semua para petugas yang kita tugaskan untuk mendampingi para jemaah haji, baik ketua kloter, pembimbing haji, kesehatan, termasuk perawat itu melaksanakan tugasnya dengan cara maksimal yang Iya, kita layani. maksimal Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak Haji tentang perjalanan pengalaman spiritual gitu kan ya. Bisa ceritakan selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Ya, ya spiritual kita emang seperti di Madinah Pak. Kita di makam Rasul, karena saya juga itu yang saya ceritakan. Dari hari pertama di malam waktu sholat Isya saya udah masuk ke situ. Ya Pak, waktu kita di dalam itu Pak, emang betul-betul secara spiritual inilah yang paling tinggi di dunia ini dalam kehidupan kita. Kita semuanya kebayang sampai kita meneteskan air mata, kita doa di muka orang tua kita kelihatan semua Pak, gitu. Keluarga, saudara, rekan-rekan dia, semuanya Pak. Itu yang membuat kita nggak kerasa air mata itu. Begitu juga kita di Mekah, di depan Ka'bah setelah tawaf, kita sholat sunat tawaf, setelah itu kita berdoa kan, gitu Pak. Subhanallah. Subhanallah Pak, luar biasa di situ Pak. Makanya kadang-kadang kita berpikir kayak udah sekarang di sini, pingin lah kita ke sana, gitu loh. Mau tinggal di sana. Iya. Mungkin Pak Haji, apakah pesan Bapak mungkin ya untuk saudara-saudara kita, khususnya jamaah haji Pesawaran, dan mungkin pesan untuk seluruh masyarakat khususnya terkait masalah haji yang mungkin Pak Haji bisa sampaikan? Ya, bagi jemaah haji yang belum berangkat, mudah-mudahan ya itu juga kami ikut doakan. Amin. Terutama yang kami angkatan 2020 yang nggak berangkat, Pak. Ya, saya kebayang semua, Pak. Kayak kita di Pesawaran ada 144 orang. Pada saat itu kita ya cek kesehatan segala macam. Cuma yang berangkat 65. Gitu. Itu kebayang kita, Pak. Niat di orang belum tercapai ya, tapi kita berdoa mudah-mudahan secepat ini di orang bisa berangkat. Begitu juga yang nunggu yang lain. Mudah-mudahan juga Indonesia dari Saudi ditambah lagi kotanya Pak, supaya cepat ramai berangkat itu. Amin, amin. Karena banyak yang nunggu. Begitu juga saya ya mohonlah kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pesawaran, kalau ada uang segera daftar, buka tabungan, gitu kan? Iya. Buka tabungan. Kalau kita nggak daftar mau panggil haji susah Pak. Ya harus kita daftar dulu, buka tabungan haji, dicicil, tinggal masuk sampai juga 25 juta itu kan, dapatlah porsi gitu. Mudah-mudahan juga kalau yang punya duit langsung aja, gitu. Jangan kita berpikir masalah dunia ini hanya sebentar, gitu Pak. Kita ini kayak saya sendiri berpikir hidup cuma berapa tahun lagi sih? Kayaknya udah banyak yang saya umur saya ini udah banyak, artinya udah 53 tahun, sisa itu sedikit lagi Pak. Berarti udah banyak kita jalankan. Apalagi makanya kalau di sana kita kebayang dari 0 sampai 53 itu dosa saya alangkah banyak. Di situ kita minta pengampunan benar. Rasanya itulah meneteskan air mata nggak terasa itu Pak. Benar. Gitu. Mungkin Pak saran dengan kami selaku penyelenggara haji dan umroh di Kabupaten Pesawaran agar kami siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang ingin berangkat haji, Pak. Ya, sebenarnya saran itu apa ya? Nyaranin orang yang udah memang kerjaannya, tapi ya kerjaan ini ya nggak apa-apa sih. Kalau saya kerja mungkin ada pelayanan ini sebetulnya gitu, ya, demi terbaiknya pelayan yang lebih bagus dengan saudara-saudara kita yang mau daftar ataupun yang mau melaksanakan ibadah, agar kita di penyelenggaraan haji dan umroh itu akan lebih baik. Ya pelayanannya sebenarnya udah baik, tapi hanya ditingkatkan lagi supaya lebih baik. Karena kerja tak perhatiin di ini ya urusan haji, bukannya bagian kasih haji aja yang kerja atau stafnya. Jadi kerja itu perhatiin udah bagus dari kepala Kementerian Agama atau kepala Kemenaknya nyatu, begitu kasih yang lain udah bergabung semua. Kayak saya melihat waktu bimbingan haji tingkat kabupaten, ya
ada yang jadi moderator, ada yang jadi ini. Ya, saya kan tahu, oh di moderator kasih ini tadinya, padahal bukan tugas dia. Itu udah sangat bagus, Pak. Itu harus ya arti kekompakan itu kebersamaan ya bagi aparatur pemerintah khususnya di Kementerian Agama ini udah sangat bagus. Tapi ya perlu ditingkatkan dan dipertahankan yang jelas, Pak. Dipertahankan, jangan sampai pelayanan kita jadi omongan masyarakat, oh nggak bagus lagi ini kan, jangan. Kalau bisa ditingkatkan lagi supaya lebih bagus lagi, gitu. Dan juga ini juga tim udah bagus, Pak. Sebenarnya kalau bagi saya sih, karena saya menilai pelayanan ini udah kerja kerjanya udah bagus, udah kerja teamwork, gitu loh. Kekompakan, kebersamaan dalam melaksanakan tugas urusan haji khususnya. Kalau bisa dari haji juga ada urusan di bidang lain, kita sama-sama bantu gitu biar kerjaannya lebih baik lagi. Demikian saudara-saudara sekalian wawancara kita dengan Pak Haji Pilianto selaku jemaah haji yang baru melaksanakan ibadah hajinya di tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.